Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, hadirin para undangan, wabil khusus para wali santri yang sangat saya hormati, teristimewa para guru, para alumni, serta sahib-sahib santri yang sangat saya cintai. Sejenak, marilah kita renungkan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinnakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Anu artina, hai anak jeung cucu Nabi Adam, saha sih anak jeung cucu Nabi Adam? Aturang kabehan Pak Bu anak jeung cucu Nabi Adam. Janganlah kamu tertipu oleh godaan setan, sebagaimana dulu setan telah menipu Nabi Adam dan Siti Hawa hingga dikeluarkan dari surga. Dulu setan sirik kana Nabi Adam. Tah, Pak, Bu, lamun aya jelema anu sok sirik, berarti eta dulurna setan. Setan juga dulu nipu. Tah, kalau ada orang yang tukang tipu, eta juga berarti barayana setan. Bahkan setan bersumpah di hadapan Allah, apabila dulu Nabi Adam dan Siti Hawa telah keluar dari surga, maka setan akan menyesatkan anak dan cucu Nabi Adam. Hingga sekarang setan akan menyesatkan anak dan cucu Nabi Adam dari dunia ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduna aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Anu artina sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, lawanlah dia sebagai musuhmu. Allah memerintahkan untuk dilawan, caranya jauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi kalau ada orang-orang yang berani melawan kemaksiatan dan kemungkaran, maka sesungguhnya dia telah melawan setan. Dan apabila ada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, maka sesungguhnya dia telah membantu setan, laknatullah, naudzubillah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis pulang dari perang, tidak sedikit yang terbunuh jadi syuhada, tidak sedikit habis pulang dari perang, banyak perempuan-perempuan jadi janda karena terbunuh suaminya. Rasul berkata, setelah perang yang kecil ini, kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Lalu sahabat terkejut, perang yang sangat besar dan dahsyat ini disebut oleh Rasul perang yang sangat kecil. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, musuh mana lagi yang harus kita lawan ya Rasul? Dan Rasul menjawab, musuh yang paling besar, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, ulama sufi memerintahkan kepada kita, kalahkanlah hawa nafsumu sebelum hawa nafsumu yang akan mengalahkan dan mengaturmu. Makanya orang yang besar hawa nafsunya, hidupnya akan susah dan tak ada cukupnya. Besok mati, nerakalah tempatnya. Karena waktunya sangat singkat, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang sangat saya hormati, wabil khusus para alimil ulama, para alumni, dan tak lupa pula para sohib-sohib santri yang sangat saya cintai. Karena acaranya sangat padat, ada baiknya saya akan langsung menyampaikan sesuatu yang sangat penting dari baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Artinya semewah apapun dunia, semegah apapun dunia, itu neraka bagi orang mukmin. Apabila dibandingkan dengan surganya orang mukmin nanti di akhirat, tapi surganya orang kafir adalah dunia. Sebenarnya orang mukmin itu masih enak, walaupun dunia ini neraka. Orang kuli masih bisa ngopi susu ngerokok samsu, apalagi kalau yang kaya. Rakyat biasa bisa makan enak, tidur nyenyak, apalagi pejabat. Tapi bagi orang kafir, walaupun katanya dunia ini surganya, mereka susah, mereka harus peras keringat untuk cari makan, mereka harus banting tulang untuk cari uang. Kata siapa orang kafir itu senang? Susah. Padahal katanya ad-dunya jannatul kafiri, dunia itu surganya orang kafir. Tapi kenyataannya mereka susah. Kadang pabriknya ada yang kebakaran, kadang perusahaannya ada yang bangkrut, dan kadang juga terkena musibah. Lain musibah kafir mah laknat. Tuh kafir mah di sorga nabege susah, kemudian jadi suk. Mereka akan disiksa kholidang fiha, kekal selama-lamanya di neraka. Oleh karena itu bagi orang mukmin, wal akhiratu khairum liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang mukmin yang takwa. Hadirin, marilah kita sempurnakan Islam kita, keimanan kita, agar kita kelak di akhirat menjadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para asatidul kiram, para alimil ulama, para kiai, serta para ikhwan-ikhwan santri yang saya cintai. Hadirin para undangan, para aparatur pemerintah, teristimewa para wali santri dan para alumni yang sangat kami hormati. Pada kesempatan yang penuh rahmat dan barokah ini, izinkan saya akan menyampaikan pentingnya kita untuk berani bersedekah. Baginda Nabi berpesan, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisarbatin ma'in. Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan untuk keluargamu, walau bisarbatin ma'in, walaupun cuma secangkir air putih saja. Subhanallah. Ternyata tidak kesulitan kalau kita ingin bersedekah. Tak ada yang disembunyikan dan tak ada yang dilarang. Sekecil apapun bisa disedekahkan. Yang dinilai bukan barang yang disedekahkan, akan tetapi niat bersedekahlah sebagai tolak ukurannya. Siapa bilang kirim pahala enggak boleh? Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tasaddaqu ala anfusakum wa amwatikum. Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan untuk yang mati keluargamu. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu kirim sedekah tuh kakeknya, bapak ibu atau keluarganya yang sudah menjadi ahli kubur. Bagaimana kalau enggak punya yang disedekahin? Fa in lam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Kalau kamu gak punya yang untuk disedekahin, wa bi ayatin min kitabillah, cukup dengan bacaan-bacaan Al-Quran saja, itu juga sama dengan sedekah. Karena pada intinya adalah pahala. Bersedekah pahala, baca Al-Quran juga pahala. Gampang kan? Ulah alasan baik, pugu mah baca Al-Quran gak bisa. Kalau harta nggak punya, baca Al-Quran juga nggak bisa. Baginda Nabi memberi tuntunan, wada'ulahum bil maghfirah war rahmah. Cukup berdoa saja. Jadi jangan sampai kita bersedekah enggak, baca Al-Quran juga enggak, berdoa juga tidak. Jomblo tuh orang, mau kemana tujuan hidupnya, dipakai cuma-cuma. Itu saja dari saya, semoga ada faedahnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Yang saya hormati hadirin para undangan, para alimil ulama, para aparatur pemerintah, wabil khusus para wali santri yang saya cintai, dan tak lupa pula para alumni pondok ini yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan berkampanye untuk mengajak dan menghimbau kepada umat agar lebih memilih ilmu ulama daripada memilih yang lain. Baginda Rasul memberi penataran kepada kader-kadernya untuk menyampaikan ilmu syariat agama. Kata Rasul, maning takola liyata'allamal ilma ghafarallahu dzunubahu qabla ayahtua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah ke rumah, dari rumah ke masjid, dari rumah ke pesantren, liyata'allamal ilma, maksudnya mau belajar ilmu ulama, ghafarallahu dzunubahu, maka bakal dihapus semua dosanya qabla ayahtua, sebelum orang itu melangkahkan kakinya. Namun pada kenyataannya orang-orang zaman sekarang sudah tidak suka belajar ilmu agama. Masjid-masjid pada kosong, cuma ramai pas maunya doang. Pondok-pondok pesantren pada sepi, muda-mudi Islam sudah pada nggak mau ngaji lagi. Bahkan masyarakat pun banyak yang oleng, bagaikan kapal kurang muatan. Lalu mereka berdalih dengan beranggapan kita jangan belajar ilmu akhirat saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal sudah jelas Nabi menerangkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan apa? Maka ulama pun menegaskan la yasihu juhdu wa taqwa illa bil ilmi. Tidak akan sah ibadah seseorang seperti sholat, puasa, zakat illa bil ilmi, kecuali harus dengan ilmunya. Untuk itu, pada semua yang ada di sini, marilah kita belajar ilmu agama agar semua amal ibadah kita jadi sempurna. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para mufassirin mufassiroh, para hafid hafidoh, serta rekan-rekan dan ikhwan santri yang saya cintai. Wabil khusus para wali santri yang setia selalu datang di acara imtihan ini. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah cukupkan rezeki dunianya, amin. Dan Allah jamin pahala ibadahnya, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, karena waktu sudah malam, langsung saja saya akan menyampaikan peringatan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ghabiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Tahukah kamu keberadaanmu di dalam dunia ini ka'annaka gharibun, sesungguhnya keadaanmu di dalam dunia itu bagaikan orang yang ada di perantauan. Artinya, orang yang merantau cepat atau lambat, baik yang direncanakan atau dadakan, pasti akan pulang. Entah pagi, siang, sore, atau malam, yang jelas akan pulang. Jadi pada hakikatnya, kita ini sedang merantau di alam dunia. Besok kita satu persatu akan pulang ke kuburan, betul? Thank you, brother. Au gobiru sabilin, atau kata Nabi bagaikan orang yang lewat-lewat saja. Kalau kita ke pasar, kita nggak mampir, kita nggak bawa uang, yang nggak ada jinjingan dong. Bahkan kalau ada yang ngunduh duren juga, kita nggak mampir, kita juga nggak bawa uang, yang nggak bawa duren lah. Aneh.
Bahkan ketika sakratul maut datang, urang paeh modal. Tidak ada barang-barang mewah atau murah, baik emas berlian sekalipun atau intan mutiara, harta, kekayaan, pangkat, jeung jabatan, sakabehna bakal ditinggalkan. Betul? Ulah betul-betul doang, Kak. Awas. Hirup mah kudu aya insafna. Mending lamun sugi matang kurak, pang miskinan abeuh aing. Geus miskin balangsan, ilok ibadah. Ai. Naon dipanggakeun hirup kitu naon? Maka kata Nabi, wa udanatsa kamin ahlil kubur. Perhitungkanlah dirimu karena kamu akan menjadi ahli kubur. Semoga menjadi penyiram hati yang gersang dari hausnya nafsu yang ingin menguasai alam namun melupakan Tuhan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi